Shalom Tiberias. Shalom. Ini berkati Tuhan, kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Senang rasanya kami bisa kembali berjumpa dengan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Senang setiap kami bisa kembali melayani Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Saya berdoa biarlah kiranya kebaikan Tuhan, berkat Tuhan Yesus di akhir bulan ini Tuhan Yesus nyatakan bagi setiap kita. Kita percaya di siang hari ini terlebih mujizat Tuhan. Pasti Tuhan nyatakan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh beribadah sama Tuhan. Bagi setiap kita yang sungguh-sungguh cari wajah Tuhan di siang hari ini. Seberapa banyak yang percaya siang hari ini mujizat Tuhan terjadi bagi setiap kita. Boleh lambaikan tinggi tangan kita buat Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi sama-sama buat Allah kita. Kita akan memulai ibadah kita sama-sama di siang hari ini umat Tuhan. Kita mau tundukkan hati kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita mau satukan hati kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, kami muliakan, Allah yang sungguh kami percaya hidup dalam setiap kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus kalau kembali Tuhan boleh perkenankan setiap kami untuk kami boleh bersatu, berkumpul, ada di rumah kudusnya Tuhan. Untuk kami boleh bersekutu, beribadah, datang memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai dengan saat ini, semua bukan karena kuat, gagah dan hebat kami Tuhan. Namun kami percaya semua karena campur tangan Tuhan, semua karena kasih anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, ajaib, sungguh nyata terjadi dalam setiap kehidupan kami Bapa. Bahkan kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kesetiaan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan Yesus di sepanjang hari, di sepanjang minggu, bahkan di sepanjang bulan yang telah kami lalui Tuhan. Kami boleh ada di minggu yang terakhir di bulan ini. Kami percaya Tuhan Yesus, kekuatan kami semua berasal daripada-Mu. Oleh karena Tuhan Yesus, yang hari ini kami rindu datang memuji, menyembah, bernyanyi bagi nama Tuhan Yesus. Sebab dengan apa kami balas kebaikan-Mu, dengan apa kami balas kesetiaan Tuhan, bahkan dengan apa kami balas pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa di atas kayu salib, kalau bukan dengan pujian dan penyembahan kami. Biarlah Tuhan, saat kami datang memuji, saat kami datang menyembah nama Tuhan Yesus, kami boleh sungguh merasakan ada hadirat Tuhan Yesus dinyatakan di tengah-tengah kami. Bahkan Tuhan, berkati Tuhan Yesus yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Hari ini melayani, siang hari ini melayani Tuhan Yesus. Kami percaya ada kuasa mujizat Tuhan dinyatakan lewat pelayanan Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia. Banyak memenangkan jiwa untuk kerajaan surga. Nama Tuhan Yesus terus dipermuliakan. Gereja Tiberias Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami serahkan jalan ibadah kami Tuhan Yesus dari awal, pertengahan, sampai nanti akhirnya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Setiap kita yang rindu datang mengucap syukur buat Tuhan Yesus. Sama-sama umat Tuhan kita mau katakan amin. Kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Dengan hati bersyukur mari siang hari ini umat Tuhan. Roh Kudus penuhi setiap kami. Lawat kami Bapa. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi
bagimu Tuhan. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan. Angkat suara kita, mari sama-sama umat. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Sambil tutup mata kita siang hari ini, kita katakan Allah Roh Kudus. Tuhan mau ubahkan setiap hati, ubah hatiku, jelikatku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sing lagi sembah Dia. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia Tuhan, mulia bagimu, bagimu. Sambil angkat tinggi kedua tangan umat Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, namamu Tuhan. Kudus, kami angkat tinggi kedua tangan kami. Kami sanjung tinggi namamu Bapa. Sanjung Kau mulia, mulia Tuhan, mulia bagimu. Sembah Yesus, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Setiap kami, setiap kami sanjung tinggi namamu siang hari ini Bapa. Rindu kami sembahmu Tuhan, kami sanjung Kau Yesus, memujimu setiap waktu, memuji cara di tengah-tengah kami. Siang hari biar kemuliaan-Mu dinyatakan, kebaikan-Mu tercurah, berkat mujizat Tuhan terjadi bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami datang menyembah-Mu. Kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Sambil bangkit berdiri umat Tuhan, angkat tinggi kedua tanganmu. Sembah Dia, katakan ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Angkat tangan kita sama-sama umat Tuhan, sembah Dia. Ku sembah Kudus,
kita bawa pujianmu, sembahmu bagi Allah yang pujian. Segala syukur, hanya bagimu Yesus Tuhan. Segalanya bagimu Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kudus, kudus yang sembah kudus Tuhan. Kami sembah Kamu ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari bawa sembahmu, puji Allah yang Yesus. Sembah dan puji kami boleh berkenan di hadirat, boleh berkenan di altar kudus-Mu, boleh berkenan di tata suci. Terus berkata-kata di hadapan Tuhan, terus bermazmur di hadapan Tuhan, terus bernyanyi buat Allah. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mereka sembah kita sama-sama. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Angkat tangan kita dua-dua, mari Tiberias, dengan sembahmu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Kita penuhi tempat ini dengan pujian buat Tuhan Yesus. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita kasih sorak-sorai tepuk tangan di atas kepala kita buat Yesus Kristus. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Amin. Sembah dan puji penuhi tatamu.
Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami nyatakan dengan bangga, Yesus Tuhan adalah Raja. Kasih tepuk tangan kemuliaan sorak-sorai di atas kepala kita lebih lagi. Haleluya, haleluya. Tempat ini biarlah penuh dengan pujian bagi namamu Tuhan Yesus. Dan biarlah di tempat ini hanya nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan. Kami bersyukur buat hadirat Tuhan Yesus boleh kami rasakan sungguh. Kami nikmati ada bersama dengan setiap kami. Kami rindukan Tuhan, sukacita sorga Tuhan Yesus nyatakan di tengah-tengah kami. Sebab di siang hari ini Bapa, kami rindu datang memuji, bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati, yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama umat Tuhan kita katakan amin. Halo, kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus lebih lagi. Haleluya, haleluya. Jumpai kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus dahsyat buat kita. Haleluya. Go. Siapa hatimu untuk memuji Tuhan hari ini? Bersukacita bagi kemuliaan nama Yesus. Haleluya. Yeay. Ayo coba Tuhan, nyanyikan. Ku tak pandang dari sejauh mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Haleluya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Yeay. Ayo, sekali lagi nyatakan ku Tuhan dari suku mana. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tahu dari suku mana. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Katakan kanan kiri, ku kasih kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Tengok kanan kirimu, sama-sama katakan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan, kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan, kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita, amin. Dalam Yesus, come on, ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada
Ada sukacita sekarang dan selamanya dalam Yesus. Ada sukacita dalam Yesus. Ada sukacita dalam Yesus. Ada sukacita. Hey, haleluya. Ayo berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus sama-sama yuk. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita percaya satu sahabat yang terbaik kita namanya Yesus Kristus. Amin Bapak Saudara. Yuk kita kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Dan ku percaya, ayo sekali lagi dengan imanmu nyatakan. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Amin. Thank you Jesus. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Dan ku percaya Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Yuk sekali lagi dengan lebih semangat. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Amin. Come on. Takkan kau tinggalkanku. Thank you Jesus. Haleluya. Kau selalu besertaku. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Kami percaya Tuhan, Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Yesus kau sahabatku, dan ku hidup dalam Yesus untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Kami tak akan takut lagi Tuhan. Sama-sama nyatakan. Takkan ku takut, sebab kau besertaku. Takkan ku takut, kau menjaga kami. Takkan ku takut, sebab kau besertaku. Takkan ku takut, sebab engkau yang jaga hidupku. Jaga hidupku, nyatakan. Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Come on! Yesus kau sahabatku,
meninggalkan aku. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Saya mau tantang yang percaya Yesus itu baik, Yesus itu luar biasa. Katakan haleluya. Hey. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara, baik yang di tempat ini maupun juga di live streaming, untuk sama-sama kita menyaksikan video highlight khotbah Ibu Gembala Sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema memahami kedaulatan Allah pada masa sukar atau krisis. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Untuk memahami kedaulatan Allah dalam masa krisis atau masa sukar adalah jangan lupakan pertolongan Tuhan di masa lalu. Mengingat pertolongan Tuhan adalah karya Tuhan serta kasih-Nya di masa kesesakan akan menguatkan iman pengharapan kita dan percaya pada waktunya Dia akan menolong kita. Jangan panik dalam mengambil keputusan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah lupakan dan sadari jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Percaya bahwa Tuhan Yesus menjaga kita, maka kita akan tetap dapat menjaga kasih kita terhadap Tuhan Yesus dan kepada sesama. Jangan remehkan firman Tuhan. Jangan pernah menyepelekan apa yang Tuhan sampaikan melalui hamba-hambanya. Dan kita fokus kepada Tuhan Yesus dan suaranya. Sebab firman Allah mengandung janji dan pengharapan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Video selengkapnya dari khotbah Ibu Gembala Sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dapat Bapak Ibu Saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan tiba saatnya saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara, yaitu suara Gembala Sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji pada hari ini, tanggal 28 Juli 2024 dengan tema bagaimana untuk hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan. Romawi pertama doa pembukaan, Tuhan Yesus, Engkau yang berkata, agar kami selalu berjaga-jaga, hidup kudus dan selalu hidup dalam pertobatan, untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati kami agar kami semua hidup di dalam kekudusan, agar kami semua menjadi warga sorga, agar kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi kedua, bagaimana untuk hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan? Maka ada 4 hal, bagaimana untuk kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan. Yang pertama, selalu berdoa. Filipi 4 ayat 6, Lukas 18 ayat 1. Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Itu artinya berdoa secara terus-menerus, tidak kehilangan semangat dalam hati kita. Walau kita sadari bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu kita, maka kita akan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita berdoa kepada Tuhan sebagai tanda bahwa kita sangat bergantung kepadanya dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya penolong. Yang kedua, membaca Alkitab atau firman Tuhan setiap hari. Kisah Para Rasul 17 ayat 11, Mazmur 85 ayat 9, Matius 4 ayat 4. Kita harus meyakini bahwa firman Tuhan memberi kehidupan dan menopang kegiatan kita setiap hari. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan juga melalui setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Jika kita membaca firman Tuhan setiap hari, maka kita akan melihat perbedaannya. Setelah kita membaca firman Tuhan, kita bisa mengerti kebenaran yang sesungguhnya, bukan kebenaran yang berdasarkan kata orang atau yang dilakukan orang. Yang ketiga, tinggal di dalam Yesus. Yohanes 15 ayat 4-7, Yohanes 8 ayat 31-32. Tinggal di dalam Yesus berarti tetap tersambung kepada pribadi yang memberi hidup, pribadi yang memberi kuasa. Tinggal berarti percaya pada kasih Yesus, percaya bahwa kita dikasihi oleh Yesus, sekalipun dalam kondisi sulit. Kasih Yesus itu nyata. Tinggal di dalam Yesus berarti percaya kepada perkataan Yesus. Yang keempat, tolak khawatir. Matius 6 ayat 30-33, 1 Petrus 5 ayat 7-9. Khawatir adalah hal yang manusiawi, yang dialami oleh banyak orang. Tetapi kita harus melawan khawatir itu dengan iman yang teguh. Terus perkataan kata-kata firman Tuhan. Karena apa yang kita imani itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Janganlah khawatir, karena khawatir menghambat doa kita. Gantilah khawatir dengan ucapan syukur yang tulus. Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara yang ajaib bagi setiap kita. Doa penutup, Tuhan Yesus kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu
Hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi sama seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Maka saat lagi kita bersama-sama menyiapkan hati kita, mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh gembala sidang kita yang terkasih, yaitu Bapak Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Puji nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, setiap kita naikkan setiap syukur dan doa kita. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Tuhan yang menaruh roh sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kami. Tuhan yang memenuhi hati kami dengan sukacita yang penuh melimpah. Kami sudah menyembah dan memuji Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas kesempatan yang indah kami boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam hadirat-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami tidak cukup sampai di situ, kami butuh kebenaran firman-Mu. Kami terlalu percaya firman Tuhan satu-satunya kebenaran yang akan memerdekakan setiap hidup kami. Satu-satunya firman Tuhan yang membangkitkan setiap iman kami. Dan kami percaya firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Gembala Sidang kami terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Maka kami bersyukur setiap kata, setiap kalimatnya merupakan isi hatinya Tuhan. Bahkan setiap kata, setiap kalimat, setiap firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi melakukan segala perkara yang ajaib dalam hidup kami, dan pastinya berhasil. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan kita katakan, amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya. Yesus, Kau terlebih besar dalam hidup kami Tuhan. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus, Kau terlebih besar Tuhan. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku Tuhan, di dalamku selama-lamanya. Mari nyatakan bersama. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih. Saya undang setiap kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sambut kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Gembala Sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Puji nama Tuhan. Di dalamku selama-lamanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus, Kau terlebih besar,
Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalam kami itu, di dalamku selama-lamanya, di dalam setiap kami, di dalamku selama-lamanya. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bersama beribadah kepada Engkau. Kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami minta Engkau Allah Roh Kudus untuk urapi dan penuhi roh jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias. Dan juga urapi dan penuhi roh jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami minta biarlah kami semua dikuatkan dalam pemberitaan firman ini. Biarlah Allah Roh Kudus yang lebih dahulu menguatkan iman kami. Berbicaralah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa lagi pagi hari ini dan saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Pagi hari ini saya membawakan tema firman Tuhan yang berjudul menempuh kehidupan dengan arif dan berpadanan dengan apa yang ada. Menempuh kehidupan dengan arif dan berpadanan dengan apa yang ada ya. Di Efesus 5 ayat 15 sampai 16 katakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, saudara, kehidupan yang arif adalah hidup mengatur pelaksanaan berbagai tanggung jawab, dan membagi waktu serta tenaga kita dengan cara yang masuk akal dan untuk segi-segi yang penting dalam kehidupan ini, juga untuk atur dan atasi tantangan untuk menghindari hal-hal yang ekstrim ya. Untuk memelihara kestabilan mental dan emosi kehidupan arif itu saudara sekalian. Untuk memelihara kestabilan mental dan emosi. Sebagaimana di 1 Petrus 1 ayat 13 katakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Ya saudara, juga hidup yang arif itu untuk dapat memelihara keseimbangan rohani, yang mana kita perlu hidup berpadanan dengan apa yang ada pada kita, saudara. Rasul Paulus memberikan contoh sebagai peringatan bagi orang Kristen adalah tentang orang Israel yang sudah siap memasuki tanah perjanjian ya. Dan kemudian banyak dari mereka yang kehilangan kearifannya. Mereka bersungut-sungut, saudara, mereka marah-marah, bersungut-sungut, jadi mereka kehilangan kearifannya. Juga hilang keseimbangan rohani sehingga jadi imoralitas yang akhirnya dihukum mati oleh Tuhan.
Dengan menempuh kehidupan yang arif dan bersahaja atau kita rendah hati, kita akan banyak waktu dan tenaga untuk perkara-perkara rohani, saudara sekalian. Nah, kita bahas untuk menempuh kehidupan yang arif dan berpadanan dengan apa yang ada pada kita, yaitu 1, Argo tolong bacakan Matius 6 ayat 32 sampai 33, kemudian Lukas 18 ayat 25, Argo. Matius 6 ayat 32 sampai 33. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lukas 18 ayat 25. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Matius 6 ayat 32 sampai 33 katakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Juga Lukas 18 ayat 25 katakan, sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, nomor 1, untuk menempuh kehidupan yang arif dan berpadanan dengan apa yang ada. 1, libatkan diri kita hanya untuk perkara-perkara yang perlu dan masuk akal. Libatkan diri kita hanya untuk perkara-perkara yang perlu dan masuk akal, saudara sekalian. Yesus Kristus berbicara tentang hal-hal yang selalu dikejar oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi Yesus menasihati kita untuk tidak menimbun banyak dari hal-hal tersebut. Mengapa? Karena itu bisa menyulitkan hidup kita dan menyesatkan kita. Ya saudara sekalian, ini nasihat yang baik. Tidak soal apakah kita berada atau kurang berada, berpendidikan tinggi atau tidak. Ini penting saudara, karena iblis kegiatannya dibatasi hanya di bumi saja. Dan iblis bertekad untuk membebani dan mengalihkan perhatian kita dari Allah. Jadi firman Tuhan di Efesus 5 ayat 15 tadi, saudara sekalian, ya itu benar-benar ya memang cocok ya. Karena itu ya di Efesus 5 ayat 15-16 tadi, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, jadi karena iblis yang menguasai ya bumi ya saudara sekalian, kegiatan iblis hanya dibatasi di bumi saja ya, dan iblis bertekad untuk membebani dan mengalihkan perhatian kita dari Allah. Ya, jadi kita sekarang hidup di dunia yang dikuasai oleh si jahat, maka kita tidak boleh berpuas diri. Sebagaimana di 2 Korintus 4 ayat 4 katakan, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Nah, hamba-hamba Allah pada zaman dulu, saudara, yang hidup dalam dunia ini, memberikan contoh yang baik kepada kita. Karena mereka mengatakan bahwa mereka hanyalah orang asing dan perantau di bumi ini. Karena mereka mencari negeri yang lebih baik, yaitu negeri yang di sorga, saudara ya. Ya, seperti saya bacakan di Ibrani 11 ayat 13 sampai 16 dikatakan, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air.
Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Allah telah menyiapkan sebuah kota bagi mereka, saudara sekalian. Ya, mereka hanya taat kepada kerajaan Allah. Dan kita juga harus lakukan itu juga, saudara sekalian. Kita harus taat kepada firman Tuhan, pada Allah, dan berpikirlah perkara-perkara yang di atas, saudara sekalian. Tuhan Yesus mengatakan bahwa para pengikutnya yang sejati bukan dari dunia ini. Seperti juga Rasul Paulus katakan juga seperti itu ya saudara. Dan orang-orang Kristen tidak boleh menggunakan dunia ini sepenuhnya. Artinya kita tidak boleh duniawi ya saudara sekalian ya. Yesus Kristus mengatakan bahwa para pengikutnya yang sejati bukan dari dunia ini saudara sekalian. Ya, sebagaimana Tuhan Yesus katakan di Yohanes 17 ayat 16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Nah ini Tuhan Yesus yang katakan mereka yaitu murid-muridnya, termasuk kita-kita ini yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, pengikut Tuhan Yesus. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku, Yesus maksudnya bukan dari dunia. Ya saudara sekalian. Kemudian di 1 Korintus 7 ayat 31 dikatakan, pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu, saudara sekalian. Ya, sebagaimana tadi dikatakan ya, kita ini adalah perantau ya, hamba-hamba Allah dulu ya, nabi-nabi dulu mereka kita katakan kita cuma perantau. Semua yang ada pada kita hanyalah dipinjamkan, saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus katakan bahwa kita bukanlah dari dunia ini, saudara sekalian. Juga Rasul Paulus katakan bahwa kita sebagai pengikut Yesus janganlah menggunakan dunia ini sepenuhnya, artinya janganlah kita terlalu duniawi, saudara sekalian ya. Kita harus ingat kehidupan yang sesungguhnya nanti di sorga, saudara sekalian. Jadi hal pertama, menempuh kehidupan dengan arif dan berpadanan dengan apa yang ada, yaitu satu, libatkan diri kita hanya untuk perkara yang perlu dan yang masuk akal. Ya, libatkan diri kita hanya untuk perkara-perkara yang perlu dan masuk akal, saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan Filipi 1 ayat 9 sampai 10, kemudian Matius 9 ayat 37 Argo. Filipi 1 ayat 9 sampai 10. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Matius 9 ayat 37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Demikian firman Tuhan. Ya, makasih Argo. Filipi 1 ayat 9 sampai 10 katakan, inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, saudara sekalian. Kemudian di Matius 9 ayat 37, Yesus yang mengatakan ini, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Saudara sekalian ya, tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Artinya yang kedua, untuk kita menempuh kehidupan yang arif dan berpadanan dengan apa yang adanya, kedua adalah giatkan diri kita dalam kegiatan-kegiatan rohani ya saudara. Kita periksa, kita selidiki diri kita, apakah kita sudah menyederhanakan kehidupan kita, atau kita sudah membuat hidup kita itu rumit. Ya, kita periksa saudara sekalian, apakah kita sudah menyederhanakan hidup kita ataukah kita sudah membuat hidup kita sendiri rumit, ya. Kita periksa diri kita, hal-hal apa yang benar-benar berada di tempat pertama dalam kehidupan kita ini.
kita harus tahu yang utama dalam kehidupan ini yang kita maukan atau kita inginkan apa, saudara, yang sudah kita tempuh atau mau kita tempuh itu apa, saudara. Adakah kita prioritaskan untuk belajar Alkitab atau firman Tuhan atau ambil bagian dalam pekabaran Injil, saudara sekalian? Kita bisa adakan waktu untuk nonton film, rekreasi, tapi bagaimana dengan waktu kita untuk melayani Tuhan, saudara sekalian, ya? Segala yang lain-lain kita bisa lakukan, tetapi untuk doa, untuk melayani Tuhan, intim dengan Tuhan, waktunya sedikit atau kurang, saudara sekalian. Nah, dengan kita menempuh hidup dengan arif, maka kita akan mempunyai banyak waktu, saudara sekalian. Karena kita ingat akan perkara yang di atas, ya. Termasuk mengambil bagian yang lebih besar dalam penuaian rohani, saudara sekalian. Tadi Tuhan Yesus bilang tuaian banyak, tapi pekerja sedikit. Kemudian ya, Tuhan Yesus tadi katakan ya, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit, saudara. Tuhan Yesus katakan kepada kita untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan bergerak maju dalam belajar firman Tuhan dengan waktu yang tetap, menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah, dan mau untuk bergerak mengabarkan kabar baik atau Injil, ya saudara sekalian. Mari kita menjadi manusia rohani, yang mana manusia rohani adalah seorang yang memandang perkara-perkara melalui mata iman. Manusia rohani adalah seseorang yang memandang perkara-perkara melalui mata iman, saudara sekalian. Kita akan melihat hal-hal dari sudut pandang Allah, bukan hal dari sudut pandang orang dunia atau pandang dunia, ya, atau orang-orang dunia, ya, orang yang tidak mengenal Allah. Kita sebagai manusia rohani, kita akan melihat hal-hal dari sudut pandang Allah. Demikian pula karena kita melihat tanda-tanda mendekatnya akhir dunia, satu-satunya jalan bagi kita yang hidup yang arif bagi kita adalah memusatkan perhatian untuk melakukan kehendak Allah dan memberitakan kabar baik atau kabar Injil, saudara sekalian, ya. Meskipun hal itu berarti mengorbankan apa yang disebut banyak orang sebagai jalan hidup yang normal. Ya, kita mungkin kalau kita terlalu rohani, kita suka sering dikatain orang, ya saudara sekalian, ya hidupnya kurang normal gitu, ya saudara sekalian. Jadi kita hidup yang arif, ya saudara sekalian, dan kita berpadanan dengan apa adanya, dan kemudian juga kita mau memusatkan perhatian kita dan melakukan kehendak Allah dan menceritakan kabar baik kepada sesama kita, terutama yang belum mengenal Tuhan. Kita berarti juga mengorbankan apa yang disebut banyak orang sebagai jalan hidup yang normal, saudara sekalian. Sebagaimana di 1 Yohanes 2 ayat 17 dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 17 katakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi hal yang kedua, saudara sekalian, dalam menempuh kehidupan yang dengan arif dan berpadan dengan apa yang ada adalah dua. Giatkan diri kita dalam kegiatan-kegiatan rohani, saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan 1 Korintus 2 ayat 11, kemudian 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 15, Argo. 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 15. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo.
1 Korintus 2 ayat 11 dikatakan, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Saya pernah bawakan itu. Hanya Roh Kudus yang mengerti kehendak atau isi hati daripada Allah. Saudara, karena Roh Kudus adalah Roh Allah itu sendiri. Kemudian di 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 15 katakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal daripada Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Nah, hal ketiga untuk kita menempuh kehidupan yang arif dan berpadanan dengan apa yang ada. 3, tidak menjadi manusia duniawi. Ya, saudara sekalian. Ya, ini dikatakan ya, tadi 1 Korintus 2 ayat 14-15. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal daripada Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya untuk dapat dinilai secara rohani. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal daripada Roh Allah. Ya, kita dengan mudah dapat menjadi manusia duniawi, saudara, karena kita masih hidup di dunia. Ya, kita juga perlu segala sesuatunya. Tapi kita harus hati-hati, kita jangan duniawi. Kita memang mudah ya untuk menjadi manusia duniawi dengan cara mencari atau mendapatkan hal-hal yang tidak perlu, misalnya yang bersifat materi. Dengan demikian, sikap rela berkorban bagi orang manusia duniawi itu tampak berlebihan. Bahkan boleh dikatakan kalau berkorban itu, kalau kita berkorban kita dikatakan bodoh, saudara sekalian. Tetapi itu adalah pandangan manusia duniawi, bukan pandangan manusia rohani. Tuhan Yesus katakan, kumpulkan bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar dan mencurinya. Dalam memberikan alasan mengapa perubahan dalam tujuan ini perlu, saudara, Tuhan Yesus berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saya bacakan di Matius 6 ayat 19-21, Tuhan Yesus katakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dengan menggunakan hidup kita untuk mengumpulkan harta di sorga, yang mana itu berbalik ya, artinya tidak terlalu banyak mengumpulkan harta di bumi ya. Kita memang perlu segala sesuatu ya, pasti kita, tapi berpadanan dengan apa yang ada, saudara sekalian. Tapi kita harus banyak menggunakan hidup kita untuk mengumpulkan harta di sorga. Kita yakin akan mendapatkan upah dari Allah, saudara sekalian. Kalau kita banyak mengumpulkan harta dari sorga, saudara sekalian. Ini di Ibrani 11 ayat 6 katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, kalau kita banyak mencari harta di sorga ya, artinya dalam hidup kita pusatkan kita dengan perkara-perkara di atas. Kita yakin akan mendapatkan upah dari Allah. Tadi firman Tuhan di Ibrani 11 ayat 6 katakan. Kalau hati kita pusatkan pada harta materi, firman Tuhan katakan akar segala kejahatan adalah cinta uang. Di 1 Timotius 6 ayat 10 katakan, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, saudara sekalian ya. Dan yang paling menyedihkan, cinta akan uang dan perkara-perkara materi akan merusak hubungan kita dengan Allah
yang mana Allah mengharapkan agar kita melayani Allah dengan sepenuh hati, tanpa embel-embel ya saudara sekalian. Tuhan Yesus memberitahu kita untuk menghindari jerat materialisme. Tuhan Yesus berkata juga di Matius 6 ayat 22-23 dikatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, jika mata kita terang, kehidupan kekal yang Allah janjikan akan nyata bagi kita. Dan kita akan mengabdi kepada Tuhan dan bukan kepada mamon. Ya saudara sekalian, Tuhan Yesus katakan di Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon, saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian, kita tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon sekaligus. Kita harus mengabdi kepada Allah, saudara sekalian. Dan jangan menjadi manusia yang duniawi ya. Jadi hal yang ketiga, menempuh kehidupan dengan arif dan berpadanan dengan apa ada yang ada. Tiga, tidak menjadi manusia duniawi. Jadi ada tiga hal saudara sekalian untuk menempuh kehidupan dengan arif dan berpadanan dengan apa yang ada. Yaitu satu, apa yang harus kita lakukan. Satu, kita libatkan diri kita hanya untuk perkara-perkara yang perlu dan masuk akal. Orang yang arif selalu memperhatikan dirinya sehingga dapat memilih mana perkara yang perlu. Karena tujuannya adalah negeri yang di sorga, tanah air yang di sorga, seperti hamba-hamba Allah dulu ya, nabi-nabi dulu mengharapkan tanah air yang di sorga, bukan di bumi ini saudara sekalian. Dan yang kedua, giatkan diri dalam kegiatan-kegiatan rohani dengan memprioritaskan menjadi hidup yang arif atau manusia rohani. Maka kita akan mengisi hidup kita ini dengan hal-hal yang rohani, saudara sekalian. Sehingga kita mampu untuk melihat segalanya dari sudut pandangnya Allah, saudara sekalian. Dan yang ketiga, kita tidak menjadi manusia duniawi. Sebab menjadi manusia rohani berarti memiliki pandangan serta tujuan yang berdasarkan firman Tuhan. Yaitu mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sehingga hati, pikiran, dan perbuatan kita dipusatkan pada hal-hal surgawi, bukan duniawi, saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian, marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, dan hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup di dalam kekudusannya, tidak mendukakan hati Tuhan, dan tidak mendukakan hati sesama. Ya saudara, kita ikuti semua kata-kata Tuhan Yesus, saudara sekalian. Kita hafalkan firman Tuhan, kita baca firman Tuhan dan hafalkan saudara sekalian ya. Dan kita jadi pelaku firman saudara sekalian. Kita dengarkan, kita ikuti kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghendaki nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kita tidak tercatat dalam buku kehidupan di sorga, kita akan mengalami kematian kedua atau lautan api ya saudara sekalian. Itu di Wahyu 20 ayat 14-15. Tuhan Yesus juga katakan kita harus berjuang untuk masuk pintu yang sempit itu, saudara sekalian. Yang mana pintu yang sempit itu adalah sebenarnya sorga, saudara sekalian. Kita hidup dengan arif dan berpadanan dengan apa waktu kita hidup di bumi ini, saudara sekalian. Untuk kita kelak dapat masuk dalam kerajaan sorga. Kata Tuhan Yesus bilang, karena banyak jalan menuju kebinasaan, saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus juga menghendaki kita berkemenangan, ya saudara sekalian. Tuhan Yesus bilang, di Wahyu 3 ayat 20, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang, kata Tuhan Yesus, dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya, saudara. Jadi kita kalau bisa menang kita, ya kalau lihat kata-kata Tuhan Yesus berarti kita dapat mencapai ruang maha kudus atau ruang maha suci. Ya. Karena Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang akan duduk bersama-sama aku di atas tahtaku, kata Tuhan Yesus. Ya. Memang Simon Petrus pernah menanyakan kepada Tuhan Yesus, kami sudah mengikut engkau, apa yang akan kami peroleh? Tuhan Yesus katakan, kamu akan memerintah bersama-sama dengan aku, dibalas 100 kali lipat dan hidup kekal. Itu ya saudara sekalian. Jadi kita
memang ini betul-betul kasih dan karunia dari Tuhan Yesus kepada kita. Kita diselamatkan, kita diampuni dosanya, kita betul-betul sudah berada di dalam tangan Tuhan, saudara sekalian. Untuk itu kita jangan menyalahgunakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, saudara sekalian. Marilah kita gunakan atau kita lakukan, kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar akan Tuhan, saudara sekalian. Tuhan Yesus juga menghendaki kita selalu menyatu dengan tubuh darahnya untuk memperingati ya karya keselamatan ya yang telah Yesus kerjakan, ya yang Allah kerjakan di dalam Yesus. Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku, saudara sekalian. Ya, jadi janji Tuhan Yesus kalau kita menyatu dengan tubuh darahnya, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun ada di dalam Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, maka segala sesuatu yang supranatural, yang spektakuler dan mujizat luar biasa pasti bisa terjadi dalam hidup kita. Pasti bahkan terjadi, saudara sekalian. Juga Tuhan Yesus katakan, minta apa saja maka akan diberikan. Otomatis kita tidak akan minta yang tidak-tidak, tapi kita akan minta yang memuliakan Tuhan Yesus. Amin, saudara sekalian. Nah itulah, marilah kita dalam hidup ini, kita selalu bertobat dan bertobat, berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam dosa, saudara sekalian. Tiap hari bertobat, tiada hari tanpa pertobatan, saudara sekalian. Juga kita dalam hidup ini belajar dan belajar. Belajar di dalam kehidupan ini, belajar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Ya saudara sekalian, tidak ada orang yang jadi pandai. Semua orang harus belajar. Karena ke depan ya kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita, tetapi itulah saudara sekalian, kita harus banyak belajar dalam hidup ini, saudara sekalian ya. Terutama kuasai firman Tuhan, ya saudara sekalian. Hafalkan firman Tuhan dan pelaku firman. Ya, maka kita akan hidup berbahagia, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, siapa yang berbahagia? Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan tekun melakukannya. Tuhan Yesus katakan demikian, saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian, marilah kita dalam hidup ini menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga, saudara sekalian. Kita menangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Di Lukas 12 ayat 40 Tuhan Yesus katakan, hendaklah kamu siap sedia karena anak manusia datang pada waktu yang tidak kamu sangkakan. Posisi kita sekarang ini adalah, kita sekarang dan besok-besok adalah menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Ya saudara sekalian, jadi kita harus berjaga-jaga waspada dan bertobat selalu dalam kekudusan selalu, saudara sekalian. Dalam firman Tuhan selalu, saudara sekalian. Dan kemudian kita juga tidak tahu kapan kita dipanggil pulang oleh Tuhan Yesus, saudara sekalian. Nah untuk itu marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, dalam kekudusannya, pelaku firman dan menyenangkan hatinya dan tidak mendukakan hati Tuhan dan juga tidak mendukakan hati sesama. Marilah kita menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga dan kita kabarkan Injil kepada orang-orang terutama yang belum mengenal Tuhan Yesus, saudara sekalian. Marilah kita dalam hidup ini kita tempuh kehidupan kita dengan arif dan berpadanan dengan apa yang ada, yaitu satu, kita libatkan diri kita hanya untuk perkara-perkara yang perlu dan masuk akal. Dan yang kedua, giatkan diri kita dalam kegiatan-kegiatan rohani, saudara sekalian. Dan yang ketiga, kita tidak menjadi manusia yang duniawi. Kita memang masih hidup di dunia, kita perlu segala sesuatunya. Tapi jangan duniawi, jangan materialistis ya. Hendaklah kita hidup berpadanan dengan apa yang ada pada kita, saudara sekalian. Demikian saudara sekalian firman Tuhan pagi hari ini, pekabaran firman Tuhan dari saya pagi hari ini. Dan saya percaya kita semua sebagai anak Tuhan Yesus, kita mau memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Semoga jadi berkat bagi saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Gereja Nias, Pendeta Every Sirait. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Gembala Sidang yang kami kasihi. Terima kasih untuk firman dan khotbah yang Ibu sampaikan hari ini. Kami semua diberkati Tuhan, firman yang luar biasa, yang mengajar yaitu untuk menempuh kehidupan dengan arif dan berpadanan dengan apa yang ada. Tuhan Yesus memberkati Ibu Gembala. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat tangan yang diberkati? Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara, hari ini Ibu Gembala mengajar kepada kita untuk menempuh atau menjalani hidup ini dengan arif. Maka arif itu juga bisa diartikan bijaksana.
dan kita harus hidup berpadanan dengan apa yang ada. Artinya yang nggak ada nggak usah kita pikirin, yang nggak ada saudara nggak usah kita terlalu ya pikirkan begitu rupa. Yang ada saja saudara syukuri, saudara jalani, maka itulah orang yang arif. Amin. Maka ada 3 hal tadi Ibu Gembala sudah sampaikan buat kita semua. Yang pertama, libatkan diri kita hanya untuk perkara yang perlu dan masuk akal. Artinya apa? Yang perlu aja saudara harus, yaitu fokus, lakukan. Misalkan kalau misalkan saya lah, misalkan hamba Tuhan gitu. Sebagai hamba Tuhan ya urusnya pelayanan gitu saudara, melayani. Maka kalau hamba Tuhan ngurus yang lain saudara, nah itu yang jadi kurang pas gitu ya, keliru gitu saudara. Maka seorang suami uruslah apa yang menjadi tugas suami, seorang istri lakukanlah apa yang menjadi tugas istri. Jadi yang perlu, yang nggak masuk akal, saudara jangan urusin. Ada banyak masalah, ada banyak pergumulan karena kita ngurusin yang nggak perlu, ngurusin yang bukan urusan kita, saudara. Akibatnya apa saudara? Masalah demi masalah terjadi. Lalu yang kedua tadi Ibu Gembala sudah sampaikan, yaitu kita harus menggiatkan diri kita dalam kegiatan-kegiatan rohani. Jadi mari kita banyak mendekatkan diri, yaitu melalui perkara-perkara yang rohani, kegiatan-kegiatan yang rohani. Saudara rajin beribadah, ya, rajin berdoa, rajin merenungkan firman, maka semua itu pasti mendatangkan kebaikan. Dan yang ketiga, tidak menjadi manusia duniawi. Karena orang yang duniawi ini saudara terus tidak pernah merasa puas dengan apa yang dicapai. Ya, selama kita terus fokus kepada duniawi saudara, maka enggak pernah habis. Misalkan barang, handphone saudara, ada aja yang baru lagi. Mobil ada aja lagi, enggak akan pernah habis. Selama saudara terus fokus kepada perkara duniawi, saudara enggak akan tenang dalam hidup ini. Saudara terus takut, saudara khawatir, dan saudara tertekan. Itu sebabnya mari kita menempuh kehidupan yang arif dan berpadanan dengan apa yang ada. Maka sedikit saya menambahkan, mari kita belajar menjadi orang-orang yang arif. Nah, hari ini saya akan tambahkan sedikit bagaimana kita belajar menjadi orang-orang yang arif. Yang pertama untuk para suami. Kita baca 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-7. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Sama-sama para suami bilang bersama saya, aku mau mengasihi dan menghormati istriku, supaya doaku tidak terhalang. Amin. Jadi yang pertama untuk para suami menjadi suami yang arif, yang pertama para suami, hormatilah dan kasihilah istrimu. Gak ada yang amin suami-suami. Para suami, bapak-bapak, mari mengasihi istrimu dan hormati istrimu. Nah ini dia. Pak, Bu, di hadapan Tuhan, suami dan istri itu sama. Sama-sama bilang bersama saya, di hadapan Tuhan, suami dan istri sama. Amin. Jadi orang tua, anak itu laki sama perempuan sama. Gak ada bedanya. Jangan anak laki aja didominanin, lalu perempuan diabaikan. Sama, suami dan istri itu di hadapan Tuhan sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan fungsinya. Maka suami gak boleh merasa lebih daripada istri. Suami harus mengasihi istrinya, menghormati istrinya. Tujuannya apa? Supaya doa tidak terhalang. Ya saya, gak usah cerita orang lah, saya cerita sendiri aja. Saya nikah sama istri saya 16 tahun, saudara. Saya Tapanuli, lahir Jakarta. Istri saya Chinese, saudara. Tapi ya 16 tahun berumah tangga, saudara, ya tentu ada selisih-selisih paham. Tapi saya jaga. Saya nggak mau kasar sama istri saya nggak mau pukul istri saya. Maka banyak kadang suami-suami itu saudara, jadikan istri itu jadi sparring partner gitu saudara. Jadi apa tuh? Nah, jadi tempat ring tinju gitu saudara.
Nah, suami yang menghargai istrinya, suami yang mengasihi istrinya, menghormati istrinya. Amin. Tidak memperlakukan kasar. Ya orang suka bilang, pendeta Elfris kan DKI gitu. Apa sih DKI? Di bawah kolong istri gitu. Pendeta Elfris kan isti. Apa tuh isti? Ikatan suami takut istri. Ya terserahlah, orang boleh komentar DKI, DKO, isti, apalah. Tapi saya mau bilang saya ista. Apa itu ista? Ikatan suami takut Allah. Amin Bapak-bapak. Kalau saudara suami takut Allah, saudara menghormati istri. Dan percayalah, apapun pekerjaanmu, apapun proyekmu, Tuhan buat berhasil. Amin. Kadang-kala kita bapak-bapak, kita mau proyek, udah tinggal sign. Tapi kita kasar sama istri. Doa kita cuma nyampe plafon, saudara. Gak dijawab Tuhan. Saya doa, para bapak-bapak, doanya dikabulkan Tuhan. Doanya penuh kuasa, pekerjaannya berhasil, usahanya berhasil. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi pesan saya yang pertama, untuk para suami menjadi arif, mari mengasihi istri dan menghormatinya. Nah sekarang buat ibu-ibu, para istri, kita baca bersama Amsal pasal 21, Amsal 21, 19 sampai 20. Sama-sama kita baca 2, 3, satu ayat saja sampai 19. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka apa? Bertengkar dan apa? Pemarah. Stop dulu, saudara perhatikan ayat ini. Lebih baik tinggal di padang gurun. Saudara tahu padang gurun? Tahu padang gurun? Bisa orang tinggal di padang gurun? Gak bisa. Kalau orang tetap memaksa tinggal di padang gurun, apa hasilnya? Susah, panas, kelaparan, dan ujung-ujungnya apa? Mati. Tapi Amsal ini bilang lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan siapa? Dengan siapa? Kok jadi pelan? Dengan siapa? Perempuan yang suka bertengkar dan apa? Pemarah. Siapa di sini perempuan yang suka bertengkar? Acung tangan. Ada di sini yang suka bertengkar perempuan? Ada di sini ibu-ibu yang suka pemarah? Ada. Pakai baju apa? Duduk di mana? Duduk di mana? Yang mana? Yang mana? Marga apa dia, saudara? Bodoh apa? Udah cukup ayatnya. Saudara perhatikan. Ayat ini bilang lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal sama perempuan yang suka apa? Bertengkar. Saya percaya di sini di rumah pun gak ada itu. Gak ada yang ngaku, saudara. Jadi studi mengatakan bahwa wanita itu setiap hari mengeluarkan 20.000 kata. Berapa ribu kata? 20.000 kata. Laki-laki satu hari mengeluarkan 7.000 kata. Berapa kata? 7.000 kata. Berarti kesimpulannya, wanita lebih banyak ngomong daripada laki-laki. Maka coba saudara lihat di rumah, yang paling banyak ngomong siapa? Siapa yang paling banyak ngomong? Mamanya anak-anak, Pak. Gitu. Ibu-ibu. Ibu-ibu itu istri-istri, sekali lagi bukan di sini, saudara ya. Ibu-ibu itu istri-istri itu, saudara, dia bisa mengomentari dari hal yang sepele sampai hal yang besar gitu, saudara. Bisa dia komentari. Iya. Misalkan kita suami kan mencet odol tuh sembarang aja dari tengah gitu, saudara. Kalau istri-istri tuh mencet odol dia dari bawah gitu. Ini siapa sih yang mencet odol dari tengah? Nggak tahu apa, sekarang harga odol naik. Saya suka belanja ke pasar, saudara. Ibu-ibu gara-gara selisih cabai naik 1.000 bisa bertengkar sama tukang cabai. Macam mana kok 1.000 kok naikin gitu. 1.000 doang, saudara. Dia bisa pindah cari pedagang cabai lain gitu, saudara. Iya, 1.000 doang. Jadi wanita itu, ibu itu, istri itu bisa mengomentari hal yang sepele sampai hal yang besar. Dan wanita itu, istri itu, saudara, moodnya cepat berubah. Siapa di sini ibu-ibu yang moodnya cepat berubah? Ada? Cung tangan, saudara. Kadang-kala saudara lagi baik-baik,
baik. Tiba-tiba 2 menit kemudian memuncak marah-marah. Ada di sini yang seperti itu, saudara? Enggak ada. Nah, jadi kesimpulannya apa? Ayat ini mengajar, saudara, para wanita, untuk para istri, supaya menjadi arif, gunakan perkataan kita untuk membangun. Jangan gunakan perkataan kita untuk bertengkar. Bu, para istri, jangan gunakan perkataan kita untuk bertengkar. Jangan cari ribut sama suami. Maunya cari ribut aja, bertengkar. Jangan. Gunakan perkataan kita untuk apa? Membangun. Gunakan perkataan kita bukan untuk mengumpat. Maka istri-istri akan menjadi istri yang arif, yang bijaksana. Katakan amin. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, untuk anak-anak. Gimana anak-anak supaya menjadi arif, menempuh hidup yang arif. Kita baca Amsal pasal 3. Ayat 21-23. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Apa? Peliharalah itu. Stop dulu, perhatikan. Hai anakku, hai anak-anak, janganlah kebijaksanaan atau arif itu menjauh dari matamu. Artinya apa? Terus belajar, terus belajar. Belajar dari peristiwa-peristiwa itu menjadi bijaksana. Terus ayat 22, sama-sama kita baca. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. 23. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan apa? Aman. Dan kakimu tidak akan. Saudara mau jalannya aman? Belajar. Belajar apa? Belajar menjadi arif, belajar menjadi bijaksana. Kapan belajarnya? Dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jadi kalau udah pernah salah di sini, jangan diulang lagi. Kalau pernah jatuh di sini, jangan jatuh di situ lagi. Dan bukan jatuh juga di tempat lain gitu, saudara. Maksudnya belajar, saudara. Jangan mengulangi hal-hal yang keliru, hal-hal yang salah. Saudara tahu arti belajar? Belajar adalah proses perubahan, proses mencapai perubahan dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak bisa menjadi bisa. Ayo coba sama-sama. Belajar adalah proses untuk mencapai perubahan dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak bisa menjadi bisa. Jadi kita harus belajar terus. Anak-anak muda belajar. Pelajaran yang paling mahal itu di sekolah kehidupan. Kalau di sekolah formal itu saudara SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, terbatas. Tapi di sekolah kehidupan itu enggak pernah terbatas. Sampai rambut kita memutih. Doa saya kita terus belajar dan kita menempuh hidup yang arif dan menempuh hidup apa adanya. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi sama-sama katakan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Mari sama-sama kita angkat tangan kita, sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat
wajahku, selamanya kau hebat bagiku. Sekali lagi, ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya kau ajaib bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya kau hebat bagiku. Mari jemaat Tuhan saja katakan, ku sembah. Kau ajaib bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya kau hebat. Mari sekali lagi sama-sama jemaat Tuhan saja katakan, ku sembah. Ku sembah kau Tuhan, Ku mengangkat tanganku. amin. Kau ajaib, kami sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya kau hebat. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari sama-sama sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kasih tepuk tangan sekali lagi sama-sama bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saatnya sama-sama umat Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujiannya dari awal, kita panggil nama yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi setiap. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari di kemenangan. Tubuhmu dan darahmu, mari sama-sama umat Tuhan kita siapkan hosti dan anggur yang ketika menjadi tubuh darah Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri, sama-sama kita akan menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus yang akan dipimpin langsung oleh kepala sidang kita terkasih, Ibu Pendeta Darmiati Pariadi di siang hari. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Maka sebelumnya kita bacakan ayat firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 6 ayat 48 sampai 56, kemudian Wahyu 6 ayat 68. Argo silahkan bacakan. Yohanes 6 ayat 48 sampai 56. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata,
bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia." Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar, seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi, janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi, untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Kita dengar firman Tuhan tadi, saudara sekalian, yang mana kalau kita perjamuan kudus atau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, maka kita akan mencapai hidup yang kekal, yaitu hidup di sorga. Ya, bukan kematian yang kekal ya, tetapi kehidupan yang kekal, saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus katakan bahwa Tuhan Yesus ada di dalam kita kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, dan juga kita akan dibangkitkan nanti pada akhir zaman, saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus katakan, barang siapa yang memakan aku, kata Tuhan Yesus ya, yang artinya meminum darahnya dan memakan tubuhnya, yaitu akan hidup oleh aku ya, akan hidup oleh Yesus, saudara sekalian. Juga kita akan hidup nanti di sorga nanti kelak, tapi waktu hidup di bumi sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, bahwa hidup kita di bumi seperti di sorga, saudara sekalian. Asalkan kita hidup sesuai dengan firman Tuhan ya, saudara sekalian. Dan kita hidup di dalam kekudusan Allah, dan kemudian pelaku firman menyenangkan hati Tuhan. Ya saudara sekalian, mari kita betul-betul hidup sepenuhnya di dalam Tuhan Yesus dan dalam firman Tuhan Yesus. Kemudian di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur." Yang mana artinya secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, artinya semakin hari semakin mahal, semakin sulit, semakin sukar, semakin susah, saudara sekalian ya. Kita lihat tanda-tandanya terus begitu ya, saudara sekalian, selalu makin mahal, makin tinggi, makin susah, saudara sekalian. Tetapi janganlah kamu rusakkan minyak dan anggur itu, artinya saudara sekalian, kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, yang hidup menyenangkan hati Tuhan, yang hidup menjadi pelaku daripada firman Tuhan, dan hidup di dalam kekudusannya Tuhan, saudara sekalian, dan tidak mendukakan hati Tuhan, tidak mendukakan hati sesama, maka kita tidak akan dirusakkan. Kita pasti akan berkemenangan, saudara sekalian, atas masalah, atas sakit penyakit, atas kuasa gelap, ya saudara sekalian, atas dosa terutama, saudara sekalian. Maka kita harus berkemenangan, kita tidak akan dirusakkan. Dan yang sakit, yakini pasti sembuh dengan minyak dan anggur. Selalu memakai minyak urapan dan perjamuan kudus dan menjadi pelaku daripada firman, maka kita akan berkemenangan, saudara sekalian. Juga ya, kita harus berpadanan dengan hidup yang ada pada kita sesuai dengan firman Tuhan tadi, saudara sekalian. Jangan kita berlebihan ya, saudara sekalian. Jangan kita mau yang materi yang tidak perlu, saudara sekalian ya. Jangan beli yang tidak perlu dibeli, dan kita harus menabung. Dan kemudian juga kita harus hati-hati dalam mempergunakan finansial kita, saudara sekalian, mengatur finansial dengan baik, ya saudara sekalian, supaya kita tidak mengalami resesi secara pribadi. Kita gunakan finansial kita, ya saudara sekalian, untuk kemuliaan Tuhan,
dan kemudian untuk keperluan keluarga atau pribadi atau apapun atau masyarakat ya saudara sekalian. Kalau kita berlebihan ya, kita artinya di Tuhan mengendaki kita menjadi saluran berkat bagi Tuhan, bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, bagi sesama, saudara, terutama orang-orang yang papa, orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan, saudara sekalian. Marilah kita akan terima perjamuan kudus ini, kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus Kristus. Kita katakan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus Tuhan. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Satu, yang pertama yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan. Aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal. Tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis. Aku tolak diabetes, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi leverku sempurna sehat, tidak sakit kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan Anda imani Anda sembuh. Dan kalau ada masalah lain, masalah finansial, masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah rumah tangga, suami, istri, anak, orang tua, dan minta kepada Tuhan Yesus, berdoa saat ini sejenak pada Tuhan Yesus dan imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus.
Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia. Terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. 2. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan. Dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal. Apa yang kami kerjakan berhasil dan kami berkecukupan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan pada dahi Anda dan pada kepala Anda dan pada bagian yang sakit. Dan Anda yang sakit, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami sudah memakai minyak urapan dan kami percaya Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Kami percaya Engkau selalu akan melindungi kami dan Engkau akan menuntun jalan hidup kami. Kami akan disertai selalu oleh Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk jemaat gereja Tiberias Indonesia. Sayangi jemaat gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia wibawa ilahi. Berikan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan gereja Tiberias Indonesia. Berikan hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari sorga. Apa yang mereka lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan Tuhan Yesus apapun yang dikerjakan oleh jemaat-Mu selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor. Berikan berkat-berkat rohani Tuhan Yesus, berikan mereka kuasa dan wibawa dari sorga. Berikan mereka dapat menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus dan mereka dapat menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus. Berikan berkat jasmani ya Tuhan Yesus, mereka selalu sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat gereja Tiberias Indonesia selalu sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat materi Tuhan Yesus. Berikan apa yang mereka perlukan selalu tercukupi, selalu terpenuhi Tuhan Yesus.
Kami tolak kemiskinan, kami tolak kegagalan, kami tolak penghalang berkat. Tuhan Yesus, berikan apa yang mereka kerjakan selalu naik, tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor, selalu berhasil Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus rumah tangga di Gereja Tiberias Indonesia selalu dalam kasih mesra, kasih mula-mula. Dan berikan apa yang diperlukan dalam rumah tangganya selalu tercukupi. Tuhan Yesus, berkati anak-anaknya. Dan Tuhan Yesus berikan setiap rumah tangga Tuhan Yesus selalu apa yang dipersatukan oleh Tuhan Yesus tidak dapat diceraikan oleh manusia dan masalah dalam nama Tuhan Yesus. Berikan mereka selalu bahagia, satu hati, satu roh, satu jiwa Tuhan Yesus. Dan berikan selalu dalam kasih dan cinta mula-mula dan selalu mesra dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk pendeta-pendeta di Gereja Tiberias Indonesia, berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga, tanda-tanda heran menyertai, dan berikan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Dan hamba berdoa untuk seluruh koordinator, pekerja, usher, greeter, choir, dan media, kemudian kids, dan buaner guest. Tuhan Yesus berikan Tuhan Yesus dan tim worship dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa dalam apapun yang dalam kehidupan ini selalu terpenuhi yang dibutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan Yesus untuk Gereja Tiberias Indonesia selalu penuh kuasa dan wibawa dari sorga, mujizat-Mu selalu terjadi dalam Gereja Tiberias Indonesia. Kasih kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dan dialami oleh jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan orang Kristen pada umumnya Tuhan Yesus. Dan Kau berkati program-program yang ada di dalam Gereja Tiberias Indonesia, berkenan selalu ya Tuhan Yesus dalam program-program dan juga kegiatan-kegiatan di Gereja Tiberias Indonesia, dalam perkenanan-Mu selalu, dalam tuntunan-Mu selalu, dan dalam arahan-Mu selalu, dan Engkau yang menghendakinya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kasih-Mu menyertai Gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus, juga mujizat-Mu. Dan terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk Pak Anggoro dan istri dan anak diberkati Tuhan, Ibu Akyat dan Ibu Susan dan Pak Akyat diberkati Tuhan, Yeni dan Suryogo diberkati Tuhan, Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati, dan Pak David Isyasno Abiatar diberkati, Ibu Popi, Pak David dan Ibu Eli dan Pak Robi dan kedua cucunya diberkati, Pak David Rahaja diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta di Sunter sehat, Pak Gana Simatupang diberkati, Ibu Teni sehat, Riana dan Pak Antoni diberkati, Raymond diberkati, dan Lia Pardiman diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk kami semua Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya. Tuhan Yesus, Engkau lindungi selalu, Engkau berkati selalu, dan kami percaya kasih-Mu limpah untuk kami Tuhan Yesus. Biarlah kami semua anak-anak-Mu dan jemaat Gereja Tiberias Indonesia berkomitmen dalam hidup ini menjadi anak-anak-Mu yang setia, yang taat dan patuh dan intim dengan Engkau Tuhan Yesus, dan juga penuh kasih, kuasa dan wibawa ilahi ada selalu pada jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Elvis di Gereja Nias. Terima kasih Ibu Gembala Sidang, kami diberkati melalui pelayanan Ibu hari ini. Kami terus berdoa untuk Ibu dan keluarga senantiasa diberi kesehatan, umur panjang, dan terus Tuhan pakai untuk mempersiapkan Jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Terima kasih Ibu Gembala. Saudara, kita akan tutup ibadah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah siang hari ini. Kami sungguh diberkati Tuhan, kami percaya kami yang beribadah kepada Tuhan, roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, dijauhkannya kami dari segala sakit penyakit. Berkati umat-Mu sebentar, mereka akan pulang, jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka, maut, santet, guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkatilah Tuhan umat-Mu yang beribadah secara live streaming, di rumah atau dimanapun mereka berada. Kiranya kasih kuasa mujizat Tuhan dinyatakan di tengah-tengah keluarga mereka. Berkatilah para hamba-hamba Tuhan yang melayani pada siang hari ini. Berkati pemimpin pujian, Saudara Arda bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Saudara Vander bersama istri, keluarga, anak-anak diberkati Tuhan. Seluruh singer diberkati Tuhan. Para pemain musik, Daniel Bagus, juga Andrew, juga Sandi,
dan Jeremy bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Para anak-anak muda choir, Tuhan urapi mereka semua, sekolah mereka berhasil, kuliah mereka berhasil, pekerjaan berhasil, beri masa depan yang indah. Seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, sound system, tim media, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, koordinator di tempat ini, terus Tuhan berkati secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk Ibu Gembala yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, tambahkan hikmat, urapan, wibawa ilahi, bahkan singkapkan rahasia kerajaan sorga untuk terus mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati Kak Argo Pareji yang sudah membacakan ayat-ayat firman Tuhan secara luar biasa. Tuhan pakai terus secara luar biasa. Berkati juga Pendeta Aristo Parezi bersama keluarga. Tuhan pakai terus secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat. Kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali Tuhan awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya, semua diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Maka dengan demikian berakhir ibadah kita pada sesi ketiga tempat ini. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Maju terus dalam Tuhan dan shalom.